Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Prastika. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Ruang Lingkup, Tantangan dan Peluang dalam Mengolah Rekam Medis Manual di Era Digital ini. Pertama, pendahuluan. Karena pengolahan rekam medis secara manual ini melibatkan sejumlah tugas, mulai dari pencatatan pasien, penyimpanan data, hingga pencarian dan pengaksesan rekam medis. Ini melibatkan berbagai pihak, termasuk staf medis, administrasi, dan IT. Pengolahan rekam medis manual itu meliputi proses pencatatan manual, penyimpanan berkas fisik, dan pemeliharaan arsip tradisional. Keberlanjutan pengambilan ini tersebut sangat bergantung pada keakuratan, keamanan, dan kesediaan informasi kesehatan pasien. Karena di era digital saat ini, teknologi itu telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan atau dunia kesehatan. Salah satu aspek yang mengalami perubahan signifikan itu ya rekam medis. Karena seiring majunya teknologi, banyak fasilitas kesehatan yang beralih dari pengolahan data pasien secara manual ke sistem digital. Berikut adalah contoh rekam medis secara manual. Ada berkas, dan ada tempat penyimpanannya. Yang kedua, pembahasan. Ruang lingkup pengolahan rekam medis manual. Ruang lingkup pengolahan rekam medis manual mencakup pengertian, manfaat, tata cara penyelenggaraan, isi, aspek hukum, aspek disiplin, aspek etika, dan kerahasiaan pasien. Manual ini, luar lingkup manual ini tuh bertujuan untuk melengkapi buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia dan pedoman pengolahan rekam medis rumah sakit di Indonesia menurut Konsili Kedokteran Indonesia 2006. Penyelenggaraan rekam medis memiliki ruang lingkup yang dimulai dari penerimaan pasien, distribusi, perakitan, assembling, pengodean diagnosa, dan tindakan pengindeksan, penyimpanan, dan pelaporan menurut pendahuluan 2022. Selanjutnya, karena di era sekarang, yaitu era digital, banyak sekali tantangan dalam mengolah rekam medis secara manual. Yang pertama, ketidakefisien dan keterbatasan akses. Ya, mungkin pengolahan rekam medis secara manual itu seringkali tidak efisien karena memakan waktu yang lama dalam pencarian dan akses datanya. Hal ini dapat menghambat ketersediaan informasi secara cepat. Yang penting dalam keadaan darurat atau perawatan pasien yang membutuhkan respon yang cepat. Yang kedua, ketidakamanan data. Catatan pasien secara manual itu lebih rentan terhadap kehilangan atau kerusakan, terus aksesnya tidak sah. Jadi keamanan informasi pasien ini sangat penting dan ketidakamanan dapat menyebabkan penyelenggaraan privasi dan hilangnya informasi penting. Oke, selanjutnya keterbatasan kolaborasi. Kolaborasi antar tim menjadi sulit karena banyak pihak seringkali tidak bisa mengakses data manual dalam waktu bersamaan. Hal ini dapat memperlambatkan pengambilan keputusan dan perawatan pasien. Yang terakhir, kurangnya interoperabilitas. Sistem rekam medis manual tidak selalu terintegrasi dengan sistem lain di lingkungan kesehatan. Hal ini menciptakan hambatan pertukaran informasi antara fasilitas kesehatan, yaitu dokter dan penyediaan layanan kesehatan lainnya. Selanjutnya, peluang dalam mengolah rekam medis manual di era digital ini. Mungkin ada beberapa peluangnya yang dengan menurut Penkes nomor 24 tahun 2022 yang menyatakan semua Pasienkes harus menggunakan rekam medis elektronik sebagai dokumen di fasilitas layanan kesehatan
dengan keamanan dan kerahasiaan data informasi yang terjamin. Baik, sistem rekam medis digital akan mengurangi kegiatan penyimpanan sehingga ruang rekam medis itu tidak perlu terlalu besar karena tidak perlu digunakan lagi tempat penyimpanan seperti manual. Cukup menyediakan lemari file untuk hasil printout rekam medis yang khusus penyimpanan rekam medis elektronik dan dapat dilakukan selama berpuluh-puluh tahun tanpa perawatan khusus, menurut Jamidah dan Puryana 2023. Oke, berikut adalah mungkin di dalam era digital ini, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisien dan kualitas layanan kesehatan itu pertama, pengembangan dan penerapan standar interoperabilitas. Pengembangan dan penerapan standar interoperabilitas sistem layanan kesehatan itu dapat memastikan aliran data yang bebas antara berbagai platform dan aplikasi. Mungkin yang sekarang yang sering disebut mungkin satu sehat, terus aplikasi lainnya. Yang kedua, implementasi sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan merupakan bagian fungsional dari sistem kesehatan, yaitu sistem yang memberikan pelayanan yang terpadu, meliputi pelayanan pencegahan penyakit, pelayanan pengobatan, rehabilitasi, dan peningkatan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan keamanan dan privasinya. Penggunaan data pasien digital mungkin menerapkan langkah-langkah keamanan informasi yang lebih efektif, seperti enkripsi dan akses terbatas, untuk melindungi informasi di informasi medis pasien. Baik, yang terakhir kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bahwa pengolahan rekam medis secara manual seringkali tidak efisien dan memakan waktu lama untuk pencarian data atau akses data. Terus penggunaan rekam medis elektronik itu menjadi semakin populer dan efektif. Pengembangan dan penerapan standar interkualitas. Selanjutnya, kesimpulan tentang sistem informasi kesehatan SI. Jadi setiap tantangan apapun tantangan di era modern ini, kita perlu sistem informasi kesehatan yang merupakan bagian fungsional dari sistem kesehatan, yaitu sistem memberi pelayanan terpadu, meliputi pelayanan pencegahan penyakit, pelayanan pengobatan dan rehabilitasi, dan meningkatkan kesehatan. Oke, baik. Sekian dari saya telah menyampaikan sebuah isi artikel saya ucapkan terima kasih.